Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 7 ya, ini komputer pada mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Jadi pada modul 7 ini terdapat dua pokok bahasan gitu ya, yaitu yang pertama mengenai Microsoft Office dan yang kedua mengenai pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Jadi Microsoft Office akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Jadi ada berbagai macam program ya di Microsoft Office. Jadi Microsoft Office merupakan sebuah kumpulan program yang berguna untuk mengolah data, angka, maupun membuat slide presentasi. Di sana nanti akan saya jelaskan mengenai Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Excel gitu ya. Jadi saya akan buatkan video terpisah. Dan pada kompetensi kedua yaitu pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Nantinya akan dijelaskan program CAI gitu ya. Jadi Computer Assisted Instruction di mana berguna untuk sebagai model pemanfaatan komputer dalam media pembelajaran gitu ya. Jadi CAI sendiri itu merupakan kepanjangan dari Computer Assistant Instruction. Jadi secara umum definisinya merupakan program komputer yang dirancang secara khusus untuk proses pembelajaran. Jadi memang pembuatan CAI tidak sama seperti pembuatan mungkin video pembelajaran, media pembelajaran yang di dalamnya ini harus terdapat proses pembelajarannya. Jadi syarat agar suatu program bisa disebut CAI, jadi program komputer tersebut harus mengandung unsur pembelajaran. Ini ada beberapa fungsi dari program CAI ya. Yang pertama sebagai sarana atau media belajar yang bertugas untuk menyampaikan informasi menggantikan guru. Jadi harapannya dari menjalankan program CAI, siswa atau murid dapat belajar secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari instruktur ataupun guru. Dan fungsi yang kedua sebagai laboratorium simulasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Jadi program tersebut nantinya akan banyak fitur gitu ya atau fasilitas yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan dari mahasiswa ataupun siswanya yang akan belajar. Jadi ada beberapa tahap ya dalam mengembangkan program CAI. Jadi program CAI ini biasanya memang menggunakan bahasa pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat program CAI, tapi pada modul ini hanya menjelaskan mengenai apa itu program CAI, bagaimana tahap pengembangannya, dan bagaimana pemanfaatannya. Gitu ya. Yang pertama, tahapan pengembangannya yaitu perancangan, ini merancang materi dan pola penyajian. Jadi yang harus dilakukan adalah merencanakan materi apa yang akan disampaikan pada program CAI tersebut dan pola penyajiannya seperti apa. Yang kedua, ya ini perancangan melakukan analisis instruksional, pengembangan GBPP CAI, pembuatan flowchart, dan penyusunan frame. Ya. Kalau tadi perencanaan itu merencanakan materi, setelah itu dirancang melalui perancangan. Jadi perancangan materi yang sudah ditulis atau materi yang sudah direncanakan
dikembangkan ke dalam sebuah GBPP CAI gitu ya. Apa itu GBPP CAI? Habis ini kita pelajari ya. Pada tahap selanjutnya yaitu masuk ke tahap pemrograman dan yang terakhir evaluasi dan revisi. Jadi ini yang disebut GBP CAI ya, garis-garis besar program CAI. Biasanya pada GBP CAI ini selalu ada mata kuliahnya apa, misalkan di sini genetika lanjutan, topiknya apa, ada aktivitas genetik pada makhluk hidup, misalkan topiknya. Deskripsi singkatnya mengenai topik ini membahas tentang aktivitas genetik pada makhluk hidup yang meliputi proses replikasi ADN dan proses sintesis protein. Dan tujuan instruksional umum, jadi setelah mempelajari program ini, mahasiswa yang berkompetensi lulusan sarjana S1 pendidikan biologi akan dapat menjelaskan aktivitas genetik pada makhluk hidup. Jadi pada GBP CAI ini ada 4 deskripsi, biasanya ada mata kuliahnya, ada topik, ada deskripsi singkat, ada tujuan instruksional umum. Jadi di sini juga ada tabel yang memudahkan kita untuk melihat apa-apa saja tujuan instruksional khusus yang akan dicapai dengan penggunaan program CAI. Kalau yang di atas ini merupakan tujuan instruksional umumnya, dan lalu dijabarkan menjadi beberapa tujuan instruksional khusus. Gitu ya. Di sini juga ada pokok bahasannya, ada sub pokok bahasan, strategi, dan estimasi waktu. Nah ini tergantung bagaimana kita merancang sebuah GBP CAI yang sesuai dengan pembelajaran yang kita butuhkan. Ini contoh ya, ini contoh sebuah flowchart. Jadi flowchart itu merupakan diagram alir ya. Contohnya saja biasanya proses seperti ini digunakan untuk mempermudah menjelaskan tahapan maupun instruksi gitu ya, yang sifatnya sistematis. Ini disebut flowchart. Biasanya juga digunakan untuk pembuatan program ya, untuk menganalisis tahapan pembuatan program. Ini contoh yang sederhana, saya mengambil contoh memasak ya. Jadi kalau kita akan memasak, pasti yang akan kita lakukan, misalkan yang pertama mengambil bumbu tersebut, lalu meracik bumbu, lalu mengolah masakan. Lalu kita akan mencoba ya, apakah masakan yang sudah kita buat itu garamnya terasa atau tidak. Misalnya kalau tidak, maka dia kembali ke tahap mengolah masakan. Tapi kalau sudah terasa, maka dihidangkan makanan tersebut. Itu contohnya. Jadi ini disebutnya decision ya. Jadi akan kembali ke tahap sebelumnya. Jadi bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer ini ada 4. Yang pertama program tutorial. Jadi aplikasi pembelajaran yang mengaplikasikan pemberian informasi. Jadi contohnya seperti yang sedang kita lakukan kan tutorial ya. Jadi ada tutorial online, ada tutorial tatap muka. Nah, program tersebut itu digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan kegiatan tutorial yang akan diadakan. Gitu ya. Jadi harapannya dengan program tutorial itu dapat menggantikan seorang tutor dalam menjelaskan atau menerangkan sebuah materi. Yang kedua yaitu praktik dan latihan. Bentuk yang kedua ini biasanya berisi interaksi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan atau memperkuat suatu konsep. Jadi biasanya ada praktek-praktek soal gitu ya, latihan dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua, termasuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga itu simulasi. Nah, simulasi ini yaitu proses untuk
menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata ya. Misalkan simulasi penolongan, simulasi ini ya, pertolongan pertama pada korban kecelakaan misalkan. Itu ada sebuah proses yang dilakukan di dunia nyata, namun dimodelkan ke dalam sebuah komputer gitu ya, pemrograman komputer. Ini disebutnya simulasi. Ada yang keempat, bentuknya permainan instruksional. Jadi sebuah bentuk permainan yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran. Jadi yang membedakan permainan instruksional dengan permainan biasa, jadi permainan tersebut mengandung unsur-unsur pembelajaran, gitu ya. Itu bisa kita kategorikan permainan instruksional. Jadi ada berbagai macam contoh program CAI, kita bisa membuatnya sendiri ataupun menggunakan program CAI yang sudah ada gitu ya. Contohnya, ini adalah video tentang sistem endokrin ya. Jadi sistem kontrol kelenjar gitu ya, yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Contohnya seperti ini. Nah, pada program ini gitu ya, tadi menjelaskan tentang sistem endokrin yang ada pada tubuh manusia misalkan. Nah, ini kita bisa memilih-milihnya, biasanya nanti ada fitur-fiturnya. Kita ingin melihat mungkin bagian mana dari sistem endokrin yang akan kita pelajari. Bentuknya seperti video, lalu ada pilihan seperti ini. Gitu ya. Ini gambaran secara garis besarnya. Nah, ini ada berbagai macam sistem endokrin yang ada dalam tubuh ya. Oke, kita lanjutkan ke modul 8. Jadi bahasan kita modul 7 dan modul 8 ya. Jadi modul 8 ini mengenai pemanfaatan teknologi informasi ya. Ada pembelajaran. Jadi intinya pemanfaatan teknologi informasi ini bisa berbagai macam hal ya. Ada penggunaan komputer misalkan, ada penggunaan berbagai macam informasi yang bisa kita temukan di internet, kita gunakan, kita olah menjadi media pembelajaran, itu pun bisa gitu ya. Kita akan mereview dulu, jadi apa yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai 8. Jadi yang pertama yaitu konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ya, ini modul 1 ya. Kita sudah belajar mengenai konsep-konsep dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ya, ini faktor-faktornya yang perlu diperhatikan. Kalau tadi konsepnya sudah mengerti, lalu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, ya ini pemanfaatan media display dan realita dalam pembelajaran. Nah, ini media berupa poster, gitu ya, terus gambar dan sebagainya, diagram, gitu ya. Dan di sini juga ada pemanfaatan media realita ya, realita di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Jadi pemanfaatan audio, saya rasa kita sudah sering menggunakan gitu ya. Contohnya seperti saat kita listening dan sebagainya gitu ya. Ini mengenai modul 5 yaitu pemanfaatan video sebagai media pembelajaran. Jadi video ini merupakan gambar 3 dimensi yang gambar bergerak ya. Beda dengan audio. Kalau audio hanya suara saja.
Kalau media display itu berupa gambar saja, kalau video itu merupakan gambar bergerak ya. Yang berikutnya yaitu pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Jadi kita bisa memanfaatkan alam sekitar ya sebagai bahan atau media dalam pembelajaran. Contohnya seperti pemanfaatan eh, tanaman toga di sekolah gitu ya, atau lingkungan sekitar sekolah, contohnya bisa pasar, tempat pengolahan sampah di sekolah, itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran juga. Dan yang terakhir mengenai komputer ya. Jadi tidak lepas gitu ya dari penggunaan komputer bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran, baik dari membuat medianya sampai menjelaskan materi gitu ya. Ya ini review tentang TT1 ya, tentang PowerPoint. Jadi ada di slide saya yang mengenai optimalisasi penggunaan PowerPoint. Di situ saya jelaskan bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint yang menarik gitu ya, dan bagaimana cara mempresentasikannya. Lalu pada video saya yang berikutnya juga ada tutorial mengenai bagaimana mencari template PowerPoint yang sesuai misalkan. Yang kedua, ini TT2 ya, yaitu mengakses internet dan email. Jadi saya rasa penggunaan email dalam pemanfaatan pembelajaran itu sudah sangat masif gitu ya, sehingga kita sudah tahu bagaimana prosedur mengirimkan email ke orang lain dan menyisipkan media misalkan ya, attachment contohnya. Pada kesempatan itu juga saya jelaskan bahwa mengirim email juga ada aturannya ya. Jadi kita biasakan kita menggunakan 3 bagian dalam mengirim sebuah email atau menulis sebuah email, yaitu ada bagian pembuka, ada isi, dan penutup. Jadi pembukanya itu ya bisa kita gunakan salam dan tujuan dari kita mengirim email, lalu isi dari email kita itu apa, lalu penutup ya. Nah, yang terakhir ini mengenai TT3 ya. Jadi kita sudah bisa membuat sendiri poster kita ya. Jadi kita bisa membuat sendiri poster sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang akan kita ajarkan misalkan. Ada berbagai macam program gitu ya, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Corel gitu ya. Bahkan kita sudah belajar bagaimana cara membuat poster menggunakan uh, Microsoft Word ya. Jadi kita hanya membuatnya dan kita kombinasikan dengan gambar dan tulisan maupun diagram menjadi sebuah poster yang baik gitu ya dan mudah untuk digunakan gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan program yang desain grafis contohnya, kita menggunakan Microsoft Word pun sebenarnya bisa untuk membuat sebuah poster. Nah, yang tidak kalah penting yaitu dalam pemanfaatan media tidak lupa kita tetap berpedoman pada model Azure ya. Jadi model ini digunakan dalam merencanakan dan memanfaatkan sebuah media pembelajaran yang dimulai dari analisis karakteristik siswa, lalu sebutkan apa saja kompetensi yang akan dicapai, lalu sebutkan metode media dan materinya, lalu upayakan menggunakan metode-metode media dan bahan. Yang berikutnya yaitu rancang bentuk partisipasi siswanya. Jadi bagaimana siswa berpartisipasi pada pemanfaatan media pembelajaran gitu ya. Dan yang terakhir evaluasi, apakah model pemanfaatan media yang kita gunakan sudah baik atau belum sehingga kompetensinya bisa tercapai. Nah, ini dilakukan pada tahap evaluasi. Jadi kesimpulannya kita dapat menarik kesimpulan bahwa harapannya setelah mempelajari mata kuliah ini
Anda sekalian diharapkan memiliki kompetensi untuk memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. Jadi media bisa apa saja, apalagi di dunia yang seperti sekarang ini gitu ya, di mana perkembangan teknologi informasi sangat masif sekali, sehingga memungkinkan nanti media akan berkembang dengan cepat gitu ya. Ya, harapannya guru pun juga dapat mengikuti pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.